Kita coba lanjutkan. Ini jangan-jangan pembisiknya Pak Jokowi kemarin dari LKPP ya? Pak Jokowi Oh, marah. Presiden ini datanya banyak Ya, Mbak, dan mengkonfirmasi saya kira beliau datanya luar biasa di berbagai kesempatan. Tapi data yang kami miliki memang arahan beliau ini sangat mengena. Karena dengan demikian ke depan, bahkan beliau sangat tegas kemarin. Bagi kementerian, lembaga, dan daerah yang belanja produk dalam negerinya tidak sampai target 40% supaya diberi sanksi, termasuk DAU dan DAK-nya untuk dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, termasuk pemotongan anggaran di kementerian. Saya kira ini adalah arahan yang sangat serius. Bahkan inpresnya tadi kami dengar sudah diteken, berarti dalam minggu depan inpres terkait dengan berbagai regulasi yang menyebabkan belanja ke UMK. Jadi sebenarnya addressnya Pak Jokowi ini, Pak Presiden, adalah keberpihakan ke UMK-nya sangat terukur. Salah satunya terkait dengan penggunaan kartu kredit dan belanja di marketplace. Dulu untuk belanja di marketplace itu maksimum 10 juta Pak. Di atas 10 juta Pemda Oke. harus pertanggungjawaban pakai materai. Nah, ini akan dinaikkan sehingga dengan begitu, dengan belanja di marketplace boleh untuk alat pertanggungjawaban, ini akan mendorong digitalisasi pengadaan, Oke. transparansi, dan UMK akan dibeli oleh pemerintah daerah Iya. dan KL. Oke, di sini ada Kemenkop UKM yang memang membidangi, mengawasi dan juga mementori untuk bisa upgrading. Pak Hanung, ini kalau kita lihat sangat konsisten dan Pak Presiden tadi kalau saya pinjam kalimatnya Pak Kepala LKPP sangat tegas mengenai konsumsi produk lokal ini. Nah, kalau dari Kemenkop UKM untuk bisa mendorong agar bisa terserap dengan baik sampai sejauh ini sudah sampai mana Pak? Ya, jadi Kemenkop melakukan dari banyak sisi, Mbak Brigita. Jadi dari sisi dari sisi supply UMKM-nya gitu ya, itu kita siapkan berbagai berbagai kebijakan sudah kita dari pembiayaan gitu ya. Salah satunya juga ini sudah ada landasan hukumnya di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa perintah kerja dan sebagainya itu bisa dijadikan kolateral gitu ya. Ya, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian juga sertifikasi gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan sertifikasi. Bahkan kalau untuk yang mikro itu sertifikasi untuk halal dan juga ada NIB yang berlaku sebagai izin tunggal itu bisa diberikan secara gratis gitu ya. Berbagai sertifikasi. Kemudian untuk usaha kecil dan menengah kita juga membantu fasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai sertifikasi termasuk sertifikasi internasional. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pendampingan dan sebagainya, kemudian mengikuti pameran dan sebagainya. Artinya kita menyiapkan UMKM tadi untuk memenuhi standar dan sertifikasi yang dibutuhkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga ingin menunjukkan dalam pameran kemarin, juga pameran-pameran itu ingin kita menunjukkan bahwa UMKM kita ini bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang teknologinya tinggi. Jadi kemarin kita pamerkan gitu ya, produk-produk UMKM kita ini yang bisa membuat simulator, bahkan simulator pesawat terbang mereka bisa bikin, dan itu kita tunjukkan, gitu ya. Engineering desainnya dari mereka, gitu ya. Brandnya juga dari mereka. Jadi kita concern sekali UMKM yang bisa punya haki, gitu ya, yang concern dengan haki, engineering, gitu ya. Kemarin juga ada yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan, termasuk untuk reverse osmosis, gitu ya, untuk dialisis ginjal itu mereka sudah bisa bikin. Kemudian antigen dan sebagainya, itu mereka bisa bikin. Nah itu kita tampilkan kemarin. Jadi untuk meyakinkan kepada kementerian dan lembaga bahwa UMKM kita ini mampu teknologi-teknologi yang tinggi itu mereka bisa kuasai. Nah mereka hanya butuh kesempatan untuk diberi ruang untuk untuk digunakan produknya gitu ya. Jadi kemarin kita pamerkan. Jadi kita juga pameran-pameran yang kita lakukan itu salah satunya untuk meyakinkan kepada publik bahwa UMKM kita ini bisa bikin. Jadi salah satunya kemarin mereka bisa bikin alat simulator untuk bedah gitu ya. Ada yang bisa membuat alat untuk ROV gitu ya, untuk alat semacam robot untuk eksplorasi bawah laut gitu ya. Itu skalanya skala menengah, industri menengah gitu ya. Nah, UMKM kita ini cukup mampu lah gitu ya untuk mendapatkan, mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang saat ini diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Jadi kita terus mengembangkan mereka. Nah, kita ingin membuat sebuah sistem, Mbak. Jadi tentunya dan sistem yang terlembaga gitu ya, bahwa
setelah kita kemarin ditugaskan kalau Pak Anas dari sisi supply-nya menjamin bahwa UMKM itu produknya akan dibeli, kita akan membangun dari sisi di supply-nya kita. Jadi kita menyiapkan UMKM kita untuk bisa masuk. Itu yang kita lakukan, Mbak Brigit. Termasuk pembiayaan. Ya itu, kalau dari sisi pembiayaan yang membuat agar bisa berproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan, apa yang kemudian Kemenkop upayakan, Pak? Ya, jadi kami sudah menyiapkan beberapa program, salah satunya itu sesuai dengan amanat Presiden bahwa target untuk pembiayaan UMKM yang saat ini baru 20%, ini dinaikkan menjadi 30% kredit alokasi untuk di UMKM. Karena jumlah ini jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain ya, proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM. Jadi Presiden ingin bahwa ditargetkan hingga 30, setidak-tidaknya 30%. Itu untuk UMKM. Nah, kita siapkan untuk UMKM yang bisa menyerap kredit-kredit tadi dengan menghilangkan juga membantu untuk mengurangi berbagai risiko. Salah satunya risiko pasar tadi ya. Itu bisa kita bantu. Jadi itu, dan beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, dan kita menyiapkan dari sisi juga dari industrinya. Jadi industri keuangan itu kita coba bersama-sama dengan mereka menyiapkan beberapa skema, Mbak Brigida, agar tadi UMKM kita bisa lebih cepat gitu ya. Dan kita pendekatan mulai ekosistem gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pengadaan barang ini akan kita buat dalam sebuah ekosistem sehingga resiko-resikonya juga bisa terukur gitu ya, dan juga terintegrasi. Jadi ini yang kita akan lakukan dalam waktu dekat. Oke. Bang Deddy, ini ada tantangan yang juga mesti didorong oleh anggota Dewan tentunya seperti yang tadi disampaikan. Karena kalau tidak bekerja bersamaan jalannya termasuk regulasinya kan akan susah kalau kita menggunakan dana APBN juga, Bang. Ya. Pertama saya mau bilang bahwa regulasinya tadi sudah disebutkan oleh Bung Anas ya, bahwa ada Perpres nomor 12 tahun 2001 ya, bahwa 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu harusnya ditujukan kepada UMKM ya, dan industri dalam negeri. Termasuk misalnya sampai yang pagu 15 miliar tuh harus kepada UMKM. Harusnya. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang 57% dari data 2021. 57% barang yang terdaftar dalam e-katalog itu adalah impor, produk impor. Hanya 43%-nya yang produk dalam negeri. Dari 43% itu pun hanya 4% yang punya TKDN. Nah, selebihnya 39% itu non TKDN. Ini yang saya kira menjadi salah satu concern Pak Jokowi. Jadi bukan soal sekedar membangun masalah importasinya, tetapi akhirnya APBN itu tidak dinikmati oleh rakyat. Itu yang menjadi dasar persoalannya kalau menurut kami, ya, bukan sekedar soal impornya aja. Karena kalau kita mau bicara jujur memang, misalnya ini seolah-olah menjadi narasi yang anti impor, salah, bukan ke sana. Karena realitanya kita memang harus mengimpor, karena tidak semua barang kita bisa produksi. Yang kedua, tidak semua kita punya barang substitusinya, kan gitu. Yang ketiga, belum tentu kita produksi pun harganya lebih murah. Nah, kan ini problem. Itu bicara kita soal ekosistem industri secara keseluruhan. Ya tadi Bang Faisal bicara tentang the mother of industry. Itu kan ada besi, baja, ya, dan petrokimia. Nah, walaupun pemerintah sudah mengarah ke sana di sektor petrokimia sebenarnya sudah ke sana. Tetapi di baja kita ini ya ampun-ampun deh. Ya. Dulu Bung Karno mendirikan Krakatau Steel itu kan ke sana arahnya. Tahu nggak berapa besar uang yang keluar dari kita gara-gara baja mobil itu aja. Itu gedenya nggak karu-karuan. Tapi Krakatau Steel tidak memproduksi itu. Malah dulu dia investasi di blast furnace yang terbukti ngawur dan jadi masalah sampai hari ini dan nyaris bikin bangkrut Krakatau Steel, nyaris. Ya. Nah ini kan problem mendasar kita. Tetapi lebih dari situ juga saya mau katakan begini. Selama ini juga kementerian itu, ya, pemerintah lah saya katakan, bukan kementerian. Ini memang sudah punya tradisi panjang kong kali kong dengan importir.
Ini terus terang saja saya katakan, ya. Apalagi yang dia banyak barang-barang. Saya mau ambil contoh aja. Harusnya dari COVID, ya, industri kita ini mendapat keuntungan. Tapi ya jarum suntiknya dari mana? Cool box-nya dari mana? Itu kalau industri dalam negeri mau masuk e-katalognya Kementerian Kesehatan, itu ampun-ampun, jangan harap bisa masuk. Hal yang sama terjadi di BUMN. Begitu juga. Jadi ada persoalan di situ. Memang ada pemburu rente, saya harus katakan itu ada pemburu rente di sana yang menjaga kepentingan-kepentingan itu. Tapi di sisi lain juga ada persoalan. Karena barang substitusinya belum banyak, harganya belum kompetitif, akhirnya mereka memilih yang produk luar yang memang lebih murah. Kenapa? Kalau dia ambil yang lebih mahal, ya nanti diperiksa polisi, KPK dan jaksa. Lah ini kan juga harus menjadi satu tarikan nafas. Nggak bisa, karena problem kita sebenarnya menurut saya kemarin Pak Jokowi itu, kalau barang yang sudah ada di sini, ya berikanlah cara supaya itu mudah menyerap APBN. Boleh gampang gitu. Nah ini yang nggak terjadi. Ini ada usaha yang luar biasa dari LKPP juga kan Bang. Apalagi yang kemudian. Ya seharusnya begitu ya. Ini ya gini ya. Tadi kalau persoalan barang substitusinya sudah ada, harganya sudah oke. Saya mau kasih contoh. Dulu saya lama bekerja di UNDP. Pengadaan itu terpusat di New York. Ya, kita mau beli meja kursi itu harus lewat New York. Tetapi kita hanya duduk di sini, lihat vendor list, kasih quotation ke mereka, mereka kembali, kita putuskan. Tinggal soal selera, karena soal harga pasti sudah kompetitif. Ya, itu resume kita kirim ke New York. Hanya hitungan jam kembali. Di kita ini pengadaan barang dan jasa, itu ada lubang hitam. Ini problem, makanya dari dulu waktu Pak Agus yang dulu ketua KPK, waktu Pak Jokowi menang pertama, kita pernah mendiskusikan ini. Saya bilang alangkah enaknya kalau pemerintah ini punya otoritas tunggal, badan tunggal sekarang LKPP ya. Karena waktu itu masih sedikit yang melalui LKPP Mas Anas ya. Kalau semua ada di sana ya, pengawasan KPK pun lebih enak. Nggak harus mengawasi seluruh pengadaan di seluruh kementerian pemerintah daerah. Karena langsung begitu APBN APBD diketok langsung tahu hari tahun ini butuh kursi berapa, meja berapa, ini berapa, kertas berapa, tinggal semua yang sudah ada di vendor list lempar. Untuk daerah ini lu kasih harga berapa, ini berapa. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pemburu rente yang diantaranya. Tidak ada hantu dalam tanda tidak petik ada, di tengah-tengah itu ya. Sama juga dengan konstruksi. Kalau di konstruksi itu satu pengadanya seperti di Korea, enak sekali. Iya kan? Tinggal kita punya vendor list gitu ya. Kalau ada proyek di sana, kita sudah tahu siapa aja yang kompeten, punya kompetensi dasar, tinggal bilang mau bangun ini, lu berapa harganya? Tinggal lihat itu. Nah, sekarang yang terjadi apa? Orang pinjam PT untuk ikut pengadaan, pinjam bendera, segala macam. Adalah persenan untuk kesana kemari. Lah ini kan tergantung kita mau apa. Nah kembali lagi saya kira yang paling penting, karena ini concernnya adalah sebenarnya bagaimana rebound ekonomi ini dinikmati oleh rakyat kita. Juga kue APBN itu 40%-nya dinikmati pengusaha UMKM dan pengusaha kecil. Ini yang harus kita dorong, LKPP pengadaan itu memang harus sinkron semua. Tidak boleh lagi ada di perkementerian kalau menurut saya. Langsung masuk ke satu aja. Jadi dan itu sistem vendor list aja, nggak perlu ada tim tender, nanti nego-nego makan malam dengan siapa. Itu menurut saya bullshit, selama itu masih ada omong kosong. Sekarang sudah. Jadi gini, jadi benar sekali nih. Itulah dulu target produk LKPP itu setahun 95.000. Tapi kami per Maret ini kami target 200.000 produk naik. Dan sekarang sudah 215.000. Target akhir tahun 1 juta produk karena mekanismenya sudah kita potong. Tidak ada lagi negosiasi harga untuk memasukkan barang. Dan sekarang produknya kita buka untuk masuk sebanyak-banyaknya. Jadi kalau tadi data masih 57%, saya kira ke depan akan banyak jauh berkurang. Betul. Sekarang sudah mulai nambah. Nanti kita coba konfirmasi bagaimana kesiapan dari Kemenkop juga untuk bisa mendorong, termasuk juga lubang hitam yang tadi dalam tanda petik dimention. Mengapa dan bagaimana caranya untuk bisa mengikis pelan-pelan? Bang Faisal pasti juga punya catatannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.